terhadap konstitusi negara. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan secara istilah, konstitusi berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara yang memuat aturan pokok atau fundamental mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna pemakluman tertinggi negara yang berisikan pemegangan kedaulatan tertinggi dalam suatu negara, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan peradilan. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis itu biasa disebut dengan undang-undang dasar, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahwa pengertian konstitusi itu dapat disederhanakan rumusannya sebagai kerangka negara yang diorganisasi dengan melalui hukum. Dalam hal mana hukum menetapkan, yang pertama ada pengaturan mengenai lembaga-lembaga permanen, yang kedua fungsi dari alat-alat perlengkapan, dan yang ketiga ada hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dengan penguasa, yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya. Di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan. Yang pertama ada untuk memberi pembatasan dan pengawasan kekuasaan politik, dan yang kedua untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstitusi sebagai hukum dasar. Nah, jadi konstitusi sebagai hukum dasar dalam negara itu sangat tergantung pada pemegang kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jadi jika negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusinya itu adalah rakyat. Dan jika negara menganut paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku atau tidaknya suatu konstitusi. Konstitusi ini sendiri itu merupakan hukum yang tertinggi dan paling fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya secara prinsip yang berlaku universal, peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Poin selanjutnya tentang konstitusi negara Indonesia. Jadi konstitusi negara Republik Indonesia secara resmi itu bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur cara bernegara bangsa Indonesia. Dan bentuk Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi tertulis yang dimuat dalam suatu naskah. Isi dan substansinya itu bersifat fundamental bagi hukum organisasi negara, juga mengenai semua aspek bernegara seperti hukum, politik, ekonomi,
Selanjutnya, seiring perkembangan sejarah, konstitusi negara Republik Indonesia itu telah mengalami beberapa pergantian, yaitu yang pertama periode Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang ketiga periode Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang keempat periode Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kelima yang terakhir periode Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Maharani Azura. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian rule of law dan konsep-konsep rule of law. Yang pertama, pengertian rule of law. Friedman membedakan pengertian rule of law menjadi dua. Yang pertama, pengertian formal. Dalam pengertian ini, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir atau disebut organized public power, misalnya negara. Pengertian secara hakiki, rule of law berkaitan dengan penegakan hukum dalam rangka memberi rasa keadilan bagi masyarakat dalam menerapkan hukum yang baik dan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, rule of law merupakan suatu legalisme sehingga gagasan bahwa keadilan dapat diwujudkan melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Yang kedua ada prinsip-prinsip rule of law. Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam A. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, juga keadilan sosial, sehingga pembukaan Undang-Undang 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, prinsip-prinsip rule of law merupakan dasar pengambil kebijakan bagi penyelenggaraan negara atau pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. B. Pasal-pasal Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, seperti pada pasal 24 ayat 3. Yang ketiga, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, seperti yang tertera pada pasal 27 ayat 1. Yang keempat, pasal 10 antara lain bahwa setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, seperti yang tertera pada pasal 24D ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, seperti yang tertera pada pasal 24D ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Gozali dan di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan dan konsep negara hukum Pancasila. Rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini Wade dan Phillips menengahkan rule of law, yaitu rule of law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat daripada anarki. Di sini the rule of law merupakan sesuatu pandangan filosofi terhadap masyarakat yang dalam tradisi barat berkenaan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, the rule of law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan hukum. Dan yang ketiga, the rule of law menunjukkan suatu kerangka prinsip politik yang harus diprinsipkan dalam peraturan hukum, baik hukum substantif maupun hukum acara. Nah, di sini contohnya adalah apakah pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menahan warga negara tanpa melalui proses peradilan, dan mengenai proses misalnya adanya presumption of innocence. Konsep negara hukum Pancasila. Menurut Phillips,
M. Hajon menggunakan istilah negara hukum Pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan dasar atau rule of law karena dengan ciri-ciri. Yang pertama, ada hubungan yang erat antara agama dan negara. Yang kedua, bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kebebasan beragama dalam arti positif. Yang keempat, ateisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang. Dan yang kelima, asas kekeluargaan dan kerukunan. Jadi dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.